Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku kepada para sahabat-sahabatku, penyimak urbi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terutama sahabatku, temanku, yakni Ustadz Khalid Basalamah, dan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan menggemahkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Pada kajian kali ini meneruskan cuplikan video sahabat kita semua Al-Mukarram Ustadz Khalid Basalamah, yang mana diceritakan hiruk pikuknya manusia saat-saat Dajjal turun untuk mengobrak-abrik dunia. Jadi dikisahkan, marilah kita menyimak kisahnya dulu secara syariatnya, secara bioskopnya. Nanti kami mengkaji secara di sisi yang lain atau mengkaji filmnya. Dari mana bioskop itu berawal? Dari filmlah berawal semua apa yang kita lihat, agar semakin sempurna apa yang dipaparkan oleh saudara kita, sahabat kita Ustadz Basalamah, agar lebih indah lagi. Marilah kita simak bersama. Silahkan. Besar pada saat itu, gitu kan, menara putih, gitu kan. Nah, mereka kumpul, kemudian pada saat itulah mereka pada saat mau sholat asar, Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan tanda-tanda kiamat yang ketiga besar. Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang yang rambutnya basah, gitu kan, dan pada saat dia menundukkan kepalanya seperti meneteskan air, gitu kan. Gitu kan. Turun Isa yang jelas semua orang yang melihatnya akan senang melihat wajahnya karena ketampanannya, dan dia memegang dua sayap malaikat. Jadi pada saat itu ulama hadis mengatakan orang Islam melihat malaikat yang turun, Nabi Isa di tengah-tengahnya, gitu kan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi akan turun Nabi Isa alaihissalam memegang dua sayap malaikat dan turun menuju ke menara putih itu. Dan pada saat itu orang Islam tahu, karena mereka sudah tahu ini masanya, Mahdi sudah keluar, Dajjal sudah buat kerusakan. Mereka tahu tinggal tunggu Nabi Isa turun nih.
Nabi Isa pun turun, kemudian Nabi Isa alaihissalam masuk, disalamin, kemudian Nabi Isa disuruh jadi imam oleh Imam Mahdi mau sholat asar. Tapi akhirnya Nabi Isa alaihissalam mengatakan imamukum minkum, imam kalian dari kalian, bukan dari saya. Ya, di sini kata para ulama, ini juga dalil lain bahwasanya Isa alaihissalam mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam di belakang, ya, salah satu umat Muhammad SAW, bukan Nabi, gitu kan. Sholatlah mereka, setelah sholat, dan kebetulan itu di Damaskus, ibu kota Syria. Antara Damaskus, antara Syria dengan Palestina itu sekarang cuma perbatasan, sudah dekat, gitu kan. Maka menyeberanglah mereka dari Damaskus, ibu kota Syria, menuju ke Palestina. Pada saat mereka masuk di Palestina, gitu kan, Dajjal ini lagi demo, dia lagi luar biasa, merasa bangga, kuat dan segalanya. Kemudian datanglah pasukan muslimin dan diketuklah pintu gerbangnya, pintu gerbang Palestina. Nah, orang-orang pengikut Dajjal ini tidak sadar kalau ini adalah pasukan Nabi Isa dan semuanya. Begitu dibuka pintu, Dajjal dengan sombong mengatakan, bukakan pintu, mungkin tamu saya, gitu loh. Dibuka pintu, begitu mereka dibuka pintu, Nabi Isa AS ada di depan. Waktu Dajjal lihat, Dajjal kaget dan lari. Dia tahu ini masa kematiannya. Dia lari di depan pengikutnya semua. Dia lari, dan pada saat dia lari, badannya meleleh seperti melelehnya lilin. Terus dikejar oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa mengejarnya sampai menginjak badannya dan menombakkan tombak. Ya, kalau tidak salah ada riwayat yang mengatakan tombak itu ada lapisan emasnya yang menombak di antara dua matanya dan mengatakan sudah saatnya kau mati wahai musuh Allah. Dibunuh oleh Nabi Isa AS. Ya. Waktu mati Dajjal, pengikut Dajjal dari orang-orang Yahudi, gitu kan, itu berserakan di Palestina, berserakan sampai kata Nabi SAW, mereka orang-orang Yahudi akan berserakan di bawah pohon, ya, di batas batu, sembunyi, berusaha mengubah bajunya. Maka pada saat itu kata Nabi, pohon dan batu akan berbicara, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah. Jadi semua orang Yahudi akan dibunuh pada saat itu. Semua akan dibunuh. Tersisa yang mayoritas adalah orang-orang Nasrani. Maka dengan turunnya Isa, dan sampai sekarang orang-orang Nasrani itu meyakini ada keturunan, nanti ada masa turunnya Isa. Mereka tahu itu. Jadi mereka sendiri yang berpegang pada Injil yang benar, itu mereka tahu Isa diangkat ke langit seperti Al-Quran ceritakan dan akan turun. Makanya kadang-kadang mereka itu di beberapa negara Eropa, ya, kadang-kadang mendekati Natal, mereka selalu alasan, oh tembok ini semalam diturunin oleh Isa. Tapi itu pemahaman yang keliru, ya. Pemahaman kita memang Isa AS turun pada saat akan membunuh Dajjal bersama Imam Mahdi. Baik, setelah itu Nabi Isa AS menghancurkan semua salib, membunuh semua babi, dan memasukkan seluruh muka bumi ini, kata Nabi SAW, seluruh rumah, ya, tidak tertinggal satu rumah pun di muka bumi ini kecuali masuk Islam. Semua, baik dengan kemuliaan atau terpaksa, karena kalau tidak dibunuh. Maka seluruh muka bumi ini pada saat itu menjadi Muslim, semuanya. Nggak ada lagi agama lain, nggak ada Hindu, nggak ada Buddha, nggak ada apa, nggak ada lagi. Sudah nggak ada, semuanya Muslim pada saat itu. Jadi nggak benar cerita-cerita orang itu nanti kiamat terjadi masih ada orang Hindu, masih ada orang itu, nggak ada. Memang sudah jelas semuanya Muslim pada saat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah usai kita simak bersama tausiah pemaparan cuplikan video dari sahabat kita Ustadz Khalid Basalamah. Diceritakan Al-Mahdi menunggu-nunggu saat datangnya Isa Al-Masih untuk memerangi Dajjal, karena Imam Mahdi tidak sanggup berperang sendiri tanpa Isa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita masuk ke dalam diri kita agar kita memahami makna-makna, kiasan-kiasan, amsal-amsal, misal-misal dari cerita-cerita yang sudah dipaparkan oleh sahabat kita Ustadz Khalid Basalamah agar lebih sinkron lagi, lebih menambah kesempurnaannya. Marilah kita lihat filmnya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sesungguhnya Imam Mahdi itu sudah datang dahulu kala. Ketika detik-detik akil balik, maka datanglah Dajjal yang bermata satu itu. Marilah kita buktikan bahwa sebenarnya Imam Al-Mahdi itu sejak dahulu bersama-sama kita. Sejak dari tanah kita bersama Al-Mahdi. Kemudian kita diberangkatkan lagi, diperjalankan lagi. Dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan menjadi hasil dari buah-buah tumbuhan itu, yakni buah-buahan, sayuran, dan padi. Sehingga diberangkatkan lagi oleh Al-Mahdi yang maha pemberi petunjuk, yakni uripe Allah. Sampai dimakan, dikonsumsi oleh calon-calon kedua orang tua kita, sehingga disempurnakan lagi menjadi sel sperma dan sel telur pada calon-calon kedua orang tua kita. Ketika bertemu kedua orang tua kita, maka terjadilah pembuahan hingga menjadi gumpalan darah. Jadi dari tanah sampai gumpalan darah hingga menjadi gumpalan daging, semua bersama Al-Mahdi. Semua ditunjuki, dituntun, dipelihara, dicukupi oleh Al-Mahdi. Yang mana Al-Mahdi itu tak lain dan tak bukan, dialah uripe Allah yang memperjalankan seluruh manusia, yang menunjukkan seluruh manusia. Bila tidak ada Al-Mahdi, bila tidak ada sang pemberi petunjuk, bila tak ada uripe Allah, maka apakah mungkin ada proses dari tanah, proses penciptaan dari tanah sampai jadi gumpalan daging? Bila tak ada yang memberi petunjuk, yakni uripe Allah, maka takkan pernah ada proses-proses itu. Di dalam proses-proses itu pun kita dimakan minumi. Wallahu a'lam dengan bagaimana caranya, pokoknya kita semua umat manusia dimakan minumi di dalam perjalanan-perjalanan itu. Karena tanpa makan dan tanpa minum, tanpa pemeliharaan, tanpa penjagaan, manakah akan terjadi pembuahan, manakah akan terjadi tubuh-tubuh kita yang mungil ini sejak dari tanah hingga menjadi gumpalan daging. Maka di saat gumpalan daging, kita seluruh umat manusia diingatkan hingga diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku. Jadi maknanya, kuhidupi kamu, wahai badan-badan, wahai para manusia, dengan uripku. Kuhidupi kalian semua dengan hidupku. Itu makna yang terdalam dari kutiupkan rohku. Berarti manusia kan tak pernah punya roh, tak pernah punya hidup. Bila hidup ini hidupnya manusia, maka tentulah kita ingat sejak perjalanan dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Bila hidup ini diri kita, bila badan ini milik kita, tentulah kita ada di saat kita menjadi gumpalan daging. Mestinya ada ketika kita saat jadi tanah. Ingat, tidak boleh lupa, tidak akan lupa bila hidup dan badan ini milik kita sendiri. Akan tetapi
Jangankan saat menjadi gumpalan darah atau gumpalan daging. Ketika saat jadi bayi yang suci saja kita tak pernah ingat apa-apa. Kita tak ada, kita Adam, kita goib. Itulah sejati hakikat semua diri manusia yang tak ada, yang goib, yang tak hadir ketika perjalanan-perjalanan itu terjadi di saat malam hari. Maknanya di saat malam hari itu ketika kita tidak tahu apa-apa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya. Jadi bukan Nabi Muhammad saja yang diperjalankan. Bila Nabi Muhammad saja yang diperjalankan, tentunya ayatnya bukan demikian. Ayatnya akan berbunyi, Subhanalladzi bi Muhammadin bin Abdullah. Itu berarti Isra Mi'raj itu hanya berlaku bagi Kanjeng Nabi Muhammad saja. Akan tetapi ayatnya, Subhanalladzi asra bi abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di saat malam hari. Itulah perjalanan kita semua dengan Al-Mahdi. Saat dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Hingga menjadi janin dan terlahirlah sebagai bayi. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna. Dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang diberkahi. Maknanya Masjidil Haram itu adalah tanah yang suci. Hingga sampai Masjidil Aqsa adalah bayi yang suci. Yang diberkahi, yang mana sudah ditunggu-tunggu oleh ayah, ibu, dan sanak saudaranya. Digambarkan perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Isra Mi'raj. Di malam hari beliau disambut setelah lama ditunggu-tunggu oleh para nabi, oleh para rasul, oleh para aulia, oleh para malaikat untuk sholat berjamaah. Di saat pemberangkatan Isra dan Mi'raj itu. Maka dari itu, itulah semua gambaran dari setiap diri manusia. Di Isra Mi'rajkan dari tanah sampai menjadi bayi yang suci. Itu semua terjadi di malam hari ketika manusianya podo ndak werune. Atau ketika manusia tidak tahu apa-apa dan tidak tahu siapa-siapa. Itulah yang dimaksud malam hari yang wujud, yang nyata, yang berkuasa, yang hadir hanyalah Al-Mahdi, yakni uripe Allah yang selalu memberi petunjuk-petunjuk jalan kepada kita sejak dari tanah sampai menjadi bayi yang suci. Tujuannya untuk apa seluruh manusia ini ditunjuki, diperjalankan di malam hari? Tujuannya untuk apa manusia diberangkatkan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa? Untuk tujuan apakah Allah menciptakan badan-badan manusia sejak dari tanah sampai menjadi bayi ini tercipta? Tujuannya hanyalah satu, haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatku. Itulah yang dimaksud Al-Mahdi. Kita semua umat manusia dulu sudah pernah jadi Imam Mahdi, menjadi Al-Mahdi, hidup yang dihidupi oleh uripe Allah, perjalanan yang diperjalankan oleh uripe Allah, kekuasaan yang dikuasai langsung oleh uripe Allah yang memberi petunjuk kepada tiap-tiap diri manusia dari tanah ditunjuki hingga sampai menjadi bayi yang suci. Itulah kenyataan bahwa seluruh manusia pun juga pernah jadi
Al-Mahdi maknanya diuripi oleh uripi Allah ketika manusianya masih malam, ketika manusianya masih gelap, ketika manusianya tidak tahu apa-apa, tidak tahu kepada dirinya sendiri, hingga datanglah detik-detik akil balik tiba. Ketika akil balik tiba, maka datanglah Dajjal yang terlaknat itu, yang mengaku-akui ketika kita saat detik-detik akil balik sekitar usia 7-10 tahun, kita mengaku-akui, merasai bahwa hidup ini hidupku halim, badan ini badanku halim, maka dihancurkanlah dunia ini oleh Abdul Halim. Ketika sholat dihancurkan sholat-sholatnya, ketika ibadah dihancurkan ibadah-ibadahnya, ketika berkegiatan dihancurkan kegiatannya, ketika beraktivitas dihancurkan aktivitasnya, ketika beramal dihancurkan amalnya. Apa yang dimaksud dihancurkan semua di dunia ini? Yakni dihancurkan, diaku-akuinya lah semua perbuatan ini, semua kehidupan ini menjadi milikku Abdul Halim. Itulah kehancuran-kehancuran itu. Itulah yang dimaksud zaman-zaman jahiliyah. Itulah keberadaan Dajjal yang terkutuk itu, Dajjal yang terlaknat itu, kafirin itu. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah terasa, sudah bisa dipahami. Alhamdulillah. Sampai kapan Dajjal ini akan berlangsung? Air laut dihabiskan, makan makanan di bumi dihabiskan, maknanya kita makan dan kita minum dengan hawa nafsu kita tanpa Al-Mahdi. Kita mengikuti hawa nafsu kita dengan petunjuk-petunjuk hawanya nafsu, petunjuk-petunjuknya Dajjal, sehingga sampailah kepada detik-detik diturunkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerasulan Nabi Muhammad diturunkan untuk membawa risalah kepada orang-orang jahiliyah, orang-orang yang menjahili Tuhannya di dalam hatinya, yakni membawa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah bukan kata-kata Islam, tapi sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah pasrah, menyerahkan diri kepada Al-Mahdi, pulang kembali kepada yang maha memberi petunjuk, pulang kembali kepada uripe Allah. Itulah alam kenabian, itulah Al-Mahdi, itulah manusia-manusia yang sudah kembali ke dalam cahaya petunjuk-petunjuk Allah. Berarti Al-Mahdi, Nabi Muhammad, para nabi, para rasul sama atau tidak? Kalau menurut bioskopnya, kalau menurut jalan ceritanya, kalau menurut hawa nafsu, kalau menurut manusia, ya beda-beda. Tapi bagi Allah, ya sama. Kenapa? Karena semua sesebutan itu, karena semua pagelaran itu tidak lain dan tidak bukan, semua dipergelarkan oleh uripe Allah. Itulah kisah-kisah hakikat yang sebenar-benarnya Al-Mahdi yang ada di dalam diri kita. Karena tanpa ada yang dalam,
maka kita tak akan pernah bisa menyaksikan biskup-biskup cerita-cerita babakan-babakan syariat yang hanya bayang-bayang saja tanpa disambung, tanpa ditemukan dengan cerita filmnya. Dengan film inilah biskup ini ada. Tanpa film maka tak akan ada cerita, tak akan ada biskupnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan kembali kajian ketika datang turunnya Nabi Isa yang ditunggu-tunggu oleh Al-Mahdi untuk memerangi Dajjal, untuk membunuh hawa nafsu kita ini. Diceritakan tugasnya Al-Mahdi bersama Isa, yaitu pertama membunuh Dajjal, yang kedua membunuh yang kedua yaitu mematah-matahkan kayu salib, yang ketiga adalah membunuh babi dan celeng, yang keempat adalah membebaskan pajak-pajak. Apa makna itu? Apa makna sejatinya yang ada di dalam diri kita? Alhamdulillah, hujan rahmat. Yakni ketika Isa dan Al-Mahdi diceritakan bersama-sama membunuh Dajjal. Apa makna Isa dan Al-Mahdi itu yang sesungguh-sungguhnya? Isa dan Al-Mahdi itu adalah sebuah ilmu hakikat dan makrifat yang selama ini dianggap sesat oleh Dajjal. Ilmu ketuhanan, ilmu hakikat makrifat yang dianggap syirik oleh Dajjal, yang dianggap ilmu sesat oleh manusia. Kenapa? Karena Dajjal ya mensesat-sesatkan bila ada manusia yang ingin kembali kepada Allah. Dajjal, iblis, setan tidak mau ada manusia yang kembali kepada Tuhannya. Maka disesat-sesatkanlah manusia yang belajar ilmu hakikat dan makrifat. Jadi hakikat dan makrifat itulah lambang dari Nabi Isa dan Al-Mahdi itu untuk mengalahkan, untuk membunuh Dajjal laknatullah itu. Yakni dengan belajar ilmu hakikat dan makrifat, dengan belajar ilmu jati-jatinya diri, maka lama-kelamaan keakuan diri kita yang merupakan Dajjal, keakuan diri kita yang merupakan setan, keakuan diri kita yang merupakan iblis itu, yakni innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapakah yang nyata di dalam hati kita? Siapakah yang hidup nyata di dalam hati kita? Siapakah yang berkuasa yang nyata di dalam hati kita? Selama ini kan diri kita sendiri. Allah, kewujudan Allah sudah kita tiadakan. Kewujudan Allah sudah kita goibkan. Kehidupan Allah sudah kita matikan. Kekuasaan Allah sudah kita lemahkan di dalam hati kita. Yang wujud, yang hidup, yang berkuasa selama ini hanyalah diri kita sendiri. Itulah Dajjal yang terlaknat yang selama ini selalu mengobrak-abrik apa yang kita lakukan. Selama ini kita tak bisa pulang kepada Allah. Selama ini kita hanyalah linas, bukan linafsi. Kenapa? Karena Dajjal lebih wujud daripada Allah. Karena Dajjal lebih hidup daripada Allah. Karena Dajjal lebih berkuasa daripada Allah di tiap-tiap hati kita selama ini. Dan seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa. Jadi logikanya, bagaimana mungkin kita bisa menyembah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada yang tak ada, kepada yang tidak bisa apa-apa,
kepada yang tidak wujud. Tentunya kita selama ini tersesat mengabdi kepada yang wujud. Siapakah yang wujud di dalam hati kita? Dajjal yang bermata satu itulah yang selama ini kita jadikan pemimpin di dalam hati kita. Apa lambang dari mata satu? Yakni hati kita hanyalah memandang dunia dan keperluan-keperluannya. Dunia dan segala urusan-urusannya. Ketika manusia mulai berontak oleh keganasan-keganasan Dajjal ini, ketika manusia sudah terhidayai untuk kembali ke jalan Tuhannya, maka ia akan mencari Al-Mahdi dan Isa, yakni mencari ilmu hakikat dan ilmu makrifat untuk agar bisa membunuh dirinya sendiri, agar bisa membunuh Dajjalnya. Maka pertemulah dengan baiat. Bila tidak baiat, ya tidak bisa terbunuh Dajjalnya. Bila tidak berbaiat, ya tidak bisa tersembelih Dajjalnya. Mung angen-angen wae, seolah-olah saja paham, tapi yang paham masih Dajjalnya. Kita ditipu. Maka dari itu wajib berbaiat. Apa berbaiat itu? Berani mati demi uripe Allah. Itulah sang pembela agama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika mati di dalam baiat manusianya, maka tumbanglah Dajjal itu. Maka bangkitlah manusia. Itulah ketika Dajjal itu tumbang, itulah yang dimaksud kiamat kubro. Ketika kiamat kubro, maka ada hari kebangkitan, maka bangkitlah manusianya yang tadinya dari linafsi menjadi lillahi ta'ala di dalam hatinya, karena yang ada hanya Allah. Itulah hari kebangkitan, itulah hari akhirat. Kemudian tugasnya Isa dan Al-Mahdi apalagi? Yakni mematah-matahkan kayu salib. Kalau diceritakan secara syariatnya, logikanya begini. Buat apa Al-Mahdi dan Nabi Isa itu yang diberi pangkat yang tinggi oleh Allah diturunkan hanya untuk mencari kayu salib di gereja-gereja? Coba kita pahami, coba kita hayati, coba kita logikakan. Bagaimana mungkin manusia-manusia yang pangkatnya, derajatnya tinggi di sisi Allah hanya masuk gereja-gereja, hanya mencari kayu salib untuk dipatah-patahkan. Anak kecil saja bisa hanya mematah-matahkan kayu-kayu saja. Jadi yang dimaksud mematah-matahkan kayu salib itu apa? Yakni mematah-matahkan kayu hayun manusianya yang ada di dalam hatinya. Dikembalikan lagi hayun, dikembalikan lagi uripe manungsane kepada uripe Allah. Itulah yang dimaksud mematah-matahkan kayu salib. Kenapa? Karena selama ini di dalam hati kita yang ada hanyalah uripe manusianya, bukan uripe Allah. Itu yang dipatah-patahkan ketika sudah berbaiat, ketika sudah kedatangan Isa dan Al-Mahdi. Kalau begini sudah sinkron dengan kajian sahabat kita Ustadz Khalid Basalamah, dan sinkron antara bioskop dan filmnya sinkron, antara luar dan dalamnya sinkron, antara syariat dan makrifatnya sinkron. Jadi tidak ada perbedaan, yang ada hanyalah persamaan. Esanya kembali antara syariat dan makrifat. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi yang sebenarnya yang dikatakan memata-matakan kayu salib itu adalah selama ini kita tersalipi, kita terhijab, kita terbelenggu, kita terdinding dari uripe Allah. Sehingga manusia mengadakan urip-urip sendiri, mengadakan hidup-hidup sendiri di dalam hatinya. Setelah itu, setelah kayu-kayu itu sudah dipatah-patahkan, kemudian Isa dan Al-Mahdi membunuh babi dan celeng. Apa maknanya? Membunuh sifat-sifat pengakuan-pengakuan manusianya yang selama ini. Barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya di dalam hatinya, tak ubahnya mereka lebih rendah daripada binatang, daripada anjing, daripada hayawan. Itulah yang harus disembelih lewat pintu baiat. Bila tidak lewat pintu baiat, ya tidak sah. Kemudian setelah mengembalikan sifat-sifat Al-Mahdi, sifat-sifat ketuhanan, dan membaiat dan menyembelih sifat-sifat kehayawanannya, digambarkan di dalam Idul Adha manusia menyembelih sifat-sifat kebinatangannya lewat menyembelih kambing, lewat menyembelih sapi. Itulah tanda bukti manusia menyembelih, membaiatkan diri dengan menyembelih sifat-sifat kebinatangannya. Supaya apa? Supaya sampai seluruh amal ibadahnya, supaya bisa berbuat kebajikan di sisi Allah. Kemudian yang keempat adalah setelah membunuh, setelah menyembelih babi dan celeng, yakni membebaskan pajak-pajak. Dulu kita memahami membebaskan pajak itu seperti pajak-pajak rumah, pajak-pajak perusahaan, pajak-pajak sepeda atau mobil. Seperti itu yang kita pahami dulu. Akan tetapi yang dimaksud Isa dan Al-Mahdi membebaskan pajak-pajak itu apa? Yakni membebaskan ketika kita sholat sudah dibebaskan kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menggerakkan manusia untuk sholat. Ketika beribadah sudah bebas pajak, yakni sudah bebas dari pengakuan-pengakuan diri manusianya. Itulah pajak-pajak selama ini. Manusianya ketika sholat, manusianya ketika ibadah, manusianya ketika berritual, berharap-harap sesuai hawa nafsunya, berharap-harap dengan cinta-cintanya kepada dunia, berharap-harap mengharapkan pahala, mengharapkan surga, mengharapkan terkabulnya doa-doanya, mengharap terkabulnya semua cita-citanya. Itulah pajak-pajak itu harus diruntuhkan. Yakni yang dulunya linnas, linapsi, maka berubah dengan lillahi ta'ala setelah Imam Mahdi dibaiat. Kembali kepada uripe Allah. Alhamdulillah, mungkin yang sebentar ini bisa membuka hati kita, menyadarkan hati kita, terutama saya sendiri. Semoga kita semua juga termasuk saudara kita, sahabat kita, Ustadz Khalid Basalamah, kita sama-sama memahami antara hakikat makrifat dan syariatnya agar tersambung lagi antara film yang di luar diri, antara bioskop yang ada di luar diri, cerita-cerita yang ada di luar diri agar sinkron dengan filmnya yang ada di dalam diri. Karena tanpa yang ada di dalam diri, tanpa Al-Mahdi, maka cerita semua itu takkan pernah ada. Tanpa uripi Allah, maka takkan pernah ada cerita. Inilah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita semua para mendengar
siapapun yang mendengarkan, semoga kita bersama-sama kembali ke jalan petunjuk Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi Tuhanlah yang lebih wujud daripada kita di hati kita. Tuhanlah yang lebih hidup daripada hidup kita di hati kita. Tuhanlah yang lebih berkuasa atas kuasa kita di hati kita. Itulah Al-Mahdi. Itulah jalan petunjuk untuk pulang kembali kepada uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kembangkan selawat dari min daf'il bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya ghafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.